Halo semua, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, mari berkenalan dengan anggota kelompok. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Tidak ada definisi hukum yang baku, karena hukum sifatnya luas dan universal. Tahukah teman-teman, definisi hukum tergantung kepada siapa yang mendefinisikan hukum dan dari sudut mana hukum dipandang. Ada suatu adagium atau peribahasa mengatakan di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sehingga dalam hal ini, hukum diartikan sebagai peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Secara umum, hukum merupakan aturan norma yang bersifat mengikat, memaksa, dan memiliki sanksi di dalamnya. Tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Beliau mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan. Keadilan yang bagaimana? Keadilan yang artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Kedua, tujuan hukum menurut Sudipmo Mertokusumo adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib agar suatu negara tidak hancur oleh pertikaian dan kerusuhan. Fungsi hukum, secara tidak langsung, fungsi hukum dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah mengatur tingkah laku manusia, menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang dilakukan. Sifat dari hukum ada dua, hukum mengatur, hukum memaksa. Maksud dari hukum mengatur itu merupakan hukum yang bisa dilaksanakan, bisa juga tidak dilaksanakan, atau dalam kutipnya, dikesampingkan. Maksud dari hukum memaksa, itu hukum yang wajib dilakukan dan tidak boleh dikesampingkan. Dalam situasi apapun, harus ditaati sesuai prosedur yang ada, dalam kutip mutlak. Yang terakhir ada ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum terdapat 6 jenis. Yang pertama, hukum mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Yang ketiga, hukum mencakup larangan dan perintah. Kelima, hukum menerapkan sanksi bagi pelanggarnya. Yang terakhir, hukum ternyata diciptakan oleh pihak atau lembaga yang berwenang loh teman-teman sekalian. Subjek hukum adalah siapapun yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum atau memiliki hak dan cakap dalam bertindak hukum. Subjek hukum di sini dapat berupa manusia atau naturalized person dan badan hukum atau res person. Manusia atau naturalized person adalah setiap manusia yang memiliki hak dan cakap dalam hukum. Kriteria cakap hukum adalah telah dewasa berumur 18 tahun, tidak di bawah pengampuan, tidak memiliki gangguan kejiwaan, serta seorang wanita yang telah menikah dianggap tidak cakap dalam hukum. Badan hukum atau res person adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Objek hukum. Objek hukum adalah segala benda atau segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum. Objek hukum ini dapat menjadi pokok permasalahan atau pokok kepentingan bagi subjek hukum dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Peristiwa hukum memiliki cakupan yang luas, di mana peristiwa hukum ini merupakan suatu kejadian yang terjadi di masyarakat yang telah dianggap sebagai suatu kebiasaan dan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang akibatnya itu diatur oleh hukum. Simpelnya, peristiwa hukum adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Contohnya adalah banyaknya kasus pencurian yang terjadi di masyarakat dan dianggap sering terjadi, sehingga diatur hukum dan akibatnya. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala tindakan yang diperbuat atau dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan atas sesuatu yang akibatnya itu diatur oleh hukum, sehingga disebut dengan perbuatan hukum. Menurut R. Suroso, perbuatan hukum ini harus secara dikehendaki, sehingga perbuatan hukum yang akibatnya tidak dikehendaki itu tidak termasuk perbuatan hukum, walaupun akibatnya itu telah diatur dalam hukum. Perbuatan hukum ini dapat menimbulkan akibat dan sanksi jika terjadi ingkar janji. Contoh perbuatan hukum bisa berupa sepihak, contohnya yaitu pembuatan surat wasiat, permohonan ganti nama, bisa juga melibatkan kedua belah pihak, yaitu contohnya persetujuan jual beli. Akibat hukum. Akibat hukum ini jelas merupakan akibat dari tindakan hukum yang diperbuat, di mana akibat hukum ini dikehendaki oleh para subjek hukum ketika melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum ini bisa sebagai alasan untuk menentukan pasal mana yang seharusnya digunakan. Menurut Sacito Raharjo, asas hukum merupakan jantung dari semua peraturan hukum, di mana merupakan landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ibaratnya di dalam hukum, asas adalah prinsip dasar dari perundang-undangan. Asas hukum ada berbagai macam, mulai dari asas hukum perundang-undangan umum, asas hukum pidana, asas hukum acara, dan lain-lain. Setiap hukum pasti berkaitan dengan hak dan kewajiban, di mana hukum itu ditegakkan untuk memperoleh hak dan kewajiban. Hak adalah wewenang atas suatu hal untuk subjek hukum, sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum atas hak yang diperoleh oleh subjek hukum ataupun badan hukum. Pembentukan hukum adalah perumusan sejumlah aturan yang berlaku bagi setiap orang. Menurut L.J. Van Apeldoorn, hukum dapat terbentuk dari perjanjian, pengadilan,
maupun ilmu pengetahuan hukum. Nah, karena teman-teman sudah belajar konsep dasar dari ilmu hukum tadi, sekarang mari kita praktekkan ke dalam ada kasus. Di sini ada kasus pembunuhan di mana dua santri membunuh guru agamanya di pesantren karena HP. Nah, kronologinya itu dimulai dari Eko Hadi Prasetyo yang merupakan guru agama dari pesantren Darus Asada di Samarinda, ditemukan meninggal karena dianiaya oleh dua santrinya yang masih di bawah umur, yang berinisial AB dan HR, yang masih berumur 15 tahun. Nah, ternyata mereka ini membunuh guru agamanya karena perasaan sakit hati akibat HP-nya yang disita saat jam pelajaran. Jadi mereka menganiaya guru agamanya menggunakan blok bangunan yang ada di sekitar lokasi, dan ternyata salah satu blok bangunannya terdapat paku yang membuat luka korban menjadi semakin berat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun ternyata korban tidak berhasil bertahan hidup dan menghembuskan nafas terakhirnya. Hal ini membuat kedua santri yang di bawah umur tersebut terancam penjara selama 15 tahun. Yang pertama, menurut teman-teman, apakah peristiwa ini termasuk ke perbuatan hukum atau peristiwa hukum? Kasus ini ternyata bukan merupakan perbuatan hukum, karena perbuatan hukum merupakan suatu peristiwa yang akibatnya itu dikehendaki oleh kita ataupun pelaku. Namun, dalam kasus ini ternyata pelaku tidak mengkehendaki akibatnya. Maka dari itu, peristiwa ini termasuk ke peristiwa hukum dan bukan merupakan perbuatan hukum. Nah, yang kedua, menurut teman-teman, siapa subjek hukumnya? Jika kita flashback sedikit ke penjelasan tadi, subjek hukum dapat berupa manusia maupun badan hukum. Namun pada kasus ini, subjek hukumnya adalah berupa manusia, yaitu pelaku dan korban, di mana pelaku itu merupakan dua santri yang berinisial AB dan HR yang masih berumur 15 tahun atau masih di bawah umur, dan juga korbannya yang bernama Eko Hadi Prasetyo yang merupakan guru agama pesantren yang berumur 43 tahun. Yang ketiga ada objek hukum. Sebelumnya, menurut teman-teman, apa objek hukumnya? Nah, objek hukum dapat menjadi suatu pokok permasalahan. Pada kasus ini, yang menjadi pokok permasalahannya adalah perasaan sakit hati dari dua santri tersebut karena HP-nya yang disita saat jam pelajaran. Maka dari itu dapat kita katakan bahwa objek hukumnya adalah perasaan sakit hati tersebut karena HP-nya yang disita. Selain itu, ada juga alat bukti berupa blok bangunan yang digunakan untuk menganiaya guru agama tersebut hingga meninggal. Selanjutnya yang keempat, menurut teman-teman apa akibat hukum dari kasus ini? Nah, akibat hukumnya adalah mereka terancam pidana penjara selama 15 tahun sesuai dengan pasal 338 dan pasal 340 KUHP. Namun karena kedua pelakunya masih di bawah umur, maka mereka akan diproses dengan sistem acara peradilan anak sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana peradilan anak. Nah, sekarang yang terakhir, menurut teman-teman, apa asas hukum yang dapat digunakan pada kasus ini? Nah, karena kasus ini telah sampai ke tahap pidana, maka asas yang dapat digunakan pada kasus ini adalah asas pidana juga. Setelah teman-teman memahami tentang konsep dasar sebelumnya, mungkin sebagian dari teman-teman bertanya-tanya, bagaimana ilmu hukum mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Keberlakuan hukum sangat dibutuhkan karena pada zaman sekarang ini terdapat beberapa dinamika dalam masyarakat dan berkembangnya suatu tindak pidana. Perlu diingat, hukum ada karena manusia. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Prof. Sabdito Raharjo mengatakan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Suatu peraturan dapat dikatakan sah dan berlaku ditentukan oleh beberapa faktor, seperti faktor pembuat peraturan, isi peraturan, dan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan. Keberlakuan hukum juga dipengaruhi olh 1. Jurisdichtsgesetzliche. Menurut ajaran ini, hukum adalah kumpulan kaidah atau peraturan sementara, baik dalam perjanjian dan undang-undang yang dibuat oleh badan yang berwenang. 2. Sosiologische Geltungslehr. Menurut ajaran ini, hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan hukum positif apabila hukum ini diterima dengan baik dan diikuti secara nyata oleh masyarakat. 3. Philosophische Geltungslehr. Menurut ajaran ini, peraturan harus memenuhi nilai filsafat kehidupan yang mempunyai nilai kemanusiaan. Hukum dapat berlaku apabila sudah disahkan oleh pemerintah atau penguasa dan terdapat landasan yuridis, sosiologis, filosofis di dalamnya. Peran hukum dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menentukan norma dan nilai. Hukum menentukan norma dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh anggota masyarakat. Ini mencakup norma etika, norma moral, dan perilaku yang diharapkan dari individu. Hukum menciptakan dasar etika yang membentuk karakter masyarakat. 2. Mengatur hubungan sosial. Hukum mengatur hubungan antar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup peraturan pernikahan, keluarga, bisnis, dan lainnya. Hukum membantu mencegah konflik dan memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa. 3. Menyediakan keadilan. Salah satu peran paling penting hukum adalah menyediakan keadilan. Hukum memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Ini mencakup hak asasi manusia, hak sipil, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum. 4. Menjamin keamanan dan ketertiban. Hukum adalah alat utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ini mencakup hukum kriminal yang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian, hukum bertindak sebagai pengaman sosial. 5. Memberikan kerangka kerja bisnis. Hukum juga mengatur bisnis dan ekonomi. Ini mencakup kontrak, perusahaan, dan hak kekayaan intelektual.
Hukum bisnis membantu melindungi hak-hak pemilik usaha dan mengatur persaingan yang sehat. 6. Mendukung perubahan sosial. Hukum juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung perubahan sosial. Melalui perubahan hukum, masyarakat dapat mengatasi masalah sosial dan mencapai tujuan yang lebih baik. 7. Mewakili nilai masyarakat. Hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan budaya. Ini berubah seiring waktu untuk mencerminkan perubahan dalam pandangan dan nilai masyarakat. Hukum adalah fondasi yang memastikan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat kita. Ini memberikan peran penting dalam menjaga norma dan nilai-nilai, mengatur hubungan sosial, dan memberikan kerangka kerja untuk kehidupan sehari-hari. Tanpa hukum, masyarakat kita akan mengalami kekacauan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, hukum adalah elemen kunci dalam menjaga tatanan sosial yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya ambil contoh di bidang lalu lintas. Yang pertama, peraturan berkendara. Hukum lalu lintas menetapkan aturan berkendara seperti batas kecepatan, tanda lalu lintas, dan aturan prioritas, yang fungsinya untuk membantu menjaga keamanan di jalan raya. Lalu yang kedua, ada sistem pelanggaran. Hukum memberikan sanksi kepada pelanggaran aturan lalu lintas seperti tanda atau tilang sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan. Lalu yang ketiga, ada sistem poin. Beberapa yurisdiksi menggunakan sistem poin, di mana pelanggaran lalu lintas mengakibatkan akumulasi poin dan dapat berujung kepada sanksi seperti penangguhan izin mengemudi. Lalu, ada juga pengemudi melampaui batas kecepatan. Misalnya, pelanggaran kecepatan tertentu dapat diberi 3 poin pada catatan pengemudi. Selanjutnya, ada penggunaan ponsel saat berkendara. Menggunakan ponsel tanpa perangkat hands-free dapat diberi 2 poin. Selanjutnya, ada melanggar lampu merah. Pelanggaran terhadap lampu merah dapat diberi 4 poin. Jika seseorang mengumpulkan sejumlah poin tertentu dalam periode waktu tertentu, mereka dapat menghadapi konsekuensi seperti denda tambahan, kewajiban mengikuti program pelatihan berkendara, atau bahkan penangguhan izin mengemudi. Nah, tujuan dari sistem poin ini adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran berkendara dan mengurangi potensi terjadinya kecelakaan. Lalu pengaturan transportasi umum. Hukum juga mengatur operasi transportasi umum seperti jadwal, tarif, dan standar keselamatan untuk memastikan layanan yang lebih aman dan efisien. Nah, melalui regulasi ini, hukum lalu lintas ini dapat membantu menciptakan lingkungan berkendara yang lebih teratur, aman, dan dapat diandalkan bagi semua pengguna jalan. Selanjutnya, saya akan mengambil contoh di bidang hukum pidana. Yang pertama ada pencurian atau pembobolan. Hukum pidana memproses kasus pencurian atau pembobolan dengan memberikan sanksi kepada pelaku untuk melindungi hak milik orang lain dan menjaga ketertiban sosial. Lalu selanjutnya ada kekerasan dalam rumah tangga atau yang bisa kita kenal dengan KDRT. Hukum pidana terlibat dalam menangani kasus KDRT, menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada pencurian identitas. Hukum pidana dapat menangani kasus pencurian identitas yang melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin demi keuntungan pribadi. Selanjutnya ada narkotika dan obat berbahaya. Kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkotika atau obat berbahaya dikejar oleh hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan substansi tersebut. Sekian dari contoh relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, hukum sebagai norma atau aturan yang bersifat memaksa ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran atau hal yang telah melewati batas, maka diberlakukan hukum. Oleh karena itu, muncullah sanksi yang juga akan diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum, agar menimbulkan efek jera, sehingga besar harapannya agar pelaku pelanggaran hukum ini semakin berkurang. Kemudian, keoptimalan dari fungsi hukum juga dapat berjalan melalui pemberdayaan manusia dengan kesadaran dan juga kepatuhan terhadap kaidah hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Selain hukum berkaitan dengan subjek hukum, objek hukum, dan lain sebagainya, bahwa sebenarnya hukum juga dipengaruhi oleh interaksi sosial. Sehingga apabila interaksinya semakin tinggi, maka semakin tinggi pula penggunaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masa sekarang, di mana dinamika dan juga perkembangannya ini semakin meluas, yang membuat pemberlakuan hukum semakin dibutuhkan dalam hal ini. Tidak dapat dipungkiri jika keberlakuan hukum berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan kebebasannya masing-masing yang harus dihormati oleh satu sama lain. Adapun mencegah berperilaku menyimpang yang sangat mengganggu bagi kehidupan orang lain ataupun terhadap orang lain. Kepatuhan terhadap kaidah hukum untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas di dalam masyarakat. Mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan di dalam masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga keadilan, ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara dapat tercapai. Mengenai relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat kita dengar ataupun dapat kita lihat dari contoh-contoh pemaparan dari yang sebelumnya. Selain itu,
pemberlakuan hukum dalam mengatur tatanan dalam instansi agar kepentingan satu sama lain itu tidak terbentur. Nah, permasalahan baik dari internal maupun dari eksternal dapat terselesaikan juga karena adanya hukum ini. Nah, jadi hal ini yang menjadikan hukum sangat dibutuhkan oleh setiap individu maupun untuk lapisan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami dan terima kasih.